Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dania dengan NIM 2312100023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah IS Strategi. Di sini saya mengambil judul Analisis Penerapan Sistem Informasi dalam Akuisisi TikTok terhadap Tokopedia. Tantangan, peluang, dan strategi integrasi di sektor e-commerce Indonesia. Yang pertama ada profil perusahaan dan deskripsi akuisisi. TikTok dimiliki oleh ByteDance adalah platform media sosial yang memungkinkan pengguna membuat dan membagikan video pendek dengan fitur kreatif seperti musik, filter, dan efek khusus. Tokopedia adalah salah satu marketplace terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison. TikTok mengakuisisi 75% saham Tokopedia senilai 1,5 miliar pada bulan Desember tahun 2023 untuk memperluas jangkauannya di sektor e-commerce Indonesia. Dengan langkah ini, TikTok berusaha memperkuat posisinya di pasar Indonesia yang merupakan salah satu pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Lalu ada penerapan sistem informasi IS. Sistem informasi berperan penting dalam akuisisi ini dengan mengintegritaskan data pengguna untuk meningkatkan pengalaman belanja. IS juga memaksimalkan penargetan pasar berbasis data dan mendukung interaksi antar TikTok Shop dan Tokopedia. Melalui integritas IS, kedua platform dapat memanfaatkan analisis data untuk memahami perilaku konsumen dengan lebih baik. Lanjut, ada analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan integrasi e-commerce Tokopedia dengan konten kreatif TikTok Shop. Teknologi AI TikTok meningkatkan personalisasi belanja, kolaborasi dua platform dengan basis pengguna besar di Indonesia. 2. Kelemahan. Tantangan integrasi sistem informasi, adaptasi pengguna dan penjual terhadap perubahan, risiko privasi dan keamanan data. 3. Ancaman. Persaingan ketat dari platform e-commerce lainnya, regulasi pemerintah terkait kepemilikan asing dan pelindungan data, perubahan kebiasaan belanja konsumen. 4. Peluang. Persaingan ketat dari platform e-commerce lainnya, regulasi pemerintah terkait kepemilikan asing dan pelindungan data, perubahan kebiasaan belanja konsumen. Lanjut, ada tantangan integrasi. Tantangan yang pertama yakni tantangan teknis, integrasi sistem yang berbeda, skalabilitas infrastruktur IT, keamanan data dan privasi pengguna, penyesuaian teknologi AI. Yang kedua ada tantangan organisasi, adaptasi budaya organisasi, koordinasi antar tim, manajemen perubahan. Lalu ada tantangan manajerial, manajemen proyeksi integrasi, penyesuaian strategi bisnis, kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, monitoring dan evaluasi kinerja IS. Integrasi sistem yang berbeda dan menjaga privasi data pengguna menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Selanjutnya yakni peluang strategis. Peluang ini yang pertama ada ekspansi pasar e-commerce. Akuisisi ini membuka peluang bagi TikTok dan Tokopedia untuk memperluas jangkauannya di pasar e-commerce Indonesia dan internasional. Lalu yang kedua ada optimalisasi teknologi AI untuk personalisasi. Dengan mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan AI, TikTok, pengguna dapat menikmati pengalaman belanja yang lebih personal. 3. Ada pemberdayaan UMKM melalui teknologi digital. Kolaborasi ini memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM di Indonesia untuk mengakses teknologi canggih melalui jaringan TikTok dan Tokopedia. Yang terakhir ada inovasi layanan berbasis data. Kreator TikTok dapat memanfaatkan fitur e-commerce terintegritas untuk mendorong penjualan produk melalui konten promosi. Selanjutnya ada strategi IS yang diusulkan. Yang pertama ada infrastruktur teknologi.
Sinkronisasi data pengguna antara TikTok dan Tokopedia untuk mempercepat layanan, memanfaatkan Cold untuk integrasi data secara aman. Selanjutnya ada integrasi sistem data dan aplikasi. Menggunakan API untuk berbagi data pengguna secara real-time, menyederhanakan proses operasional dengan sistem integrasi. Lalu, pengelolaan perubahan, memberikan pelatihan kepada tim untuk memahami perubahan yang akan diterapkan. Lanjut, risiko dan keamanan data. Perlindungan data melalui enkripsi, autentikasi ganda, audit rutin, dan kebijakan privasi transparan. Evaluasi dampak strategi IS. Yang pertama ada efisiensi operasional. Sinkronisasi data pengguna mempercepat proses layanan dan mengurangi waktu pemrosesan. Indikator keberhasilan meliputi waktu penyelesaian transaksi dan kepuasan pelanggan. Lalu ada sinergi bisnis pasca akuisisi. Integrasi sistem aplikasi menciptakan kolaborasi yang lebih erat, meningkatkan daya saing. Indikator keberhasilannya termasuk peningkatan pengguna aktif dan pertumbuhan GMV. ROI, Return on Investment. Peningkatan pendapatan diharapkan dari efisiensi operasional yang lebih baik. Indikator keberhasilannya adalah perbandingan biaya investasi awal dengan peningkatan pendapatan dan laporan laba bersih. Yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, akuisisi ini dapat mengubah landscape e-commerce di Indonesia dengan memanfaatkan integrasi IS untuk efisiensi operasional, sinergi bisnis, dan ROI positif. Untuk rekomendasinya sendiri, yakni yang pertama ada implementasi strategi IS dengan Cloud Native dan API. 2. Manajemen perubahan melalui pelatihan tim. 3. Monitoring dan evaluasi kinerja sistem baru secara berkala. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan atau dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.